Halo Nets, di sekedar info kali ini gua mau bawain berita tentang beberapa smartphone yang rame banget akan rilis atau launching di bulan Juli di Indonesia. Setelah beberapa minggu lalu Nokia rilis Nokia 5.3, Nokia 5310 Express Music, Reborn, kemudian juga Nokia 150 dan juga ada Realme yang rilis Realme C11. Rupanya bulan Juli emang akan digempur lagi dengan beberapa smartphone baru yang hadir di Indonesia, dan itu semuanya terjadi di minggu kedua bulan Juli 2020. Artinya mulai besok sampai seminggu ke depan itu akan ada launching smartphone. Nah, smartphone apa aja gue bahas di tanggal 13 nanti. Huawei yang akan merilis gadgetnya termasuk smartphone mid-range terbarunya, yakni Huawei Nova 7 atau Nova 7. Ini merupakan penerus dari Nova 5T yang menurut gue cukup laris manis di pasaran tahun kemarin dan sempat goib juga kalau nggak salah. Nova 7 ini chipsetnya cukup baru, bukan Kirin 990 tapi Kirin 985, di mana ini versi 5G dari Kirin 980. Jadi ada peningkatan lah dari Nova 5T meskipun nggak setinggi 990. Nova 7 ini nggak ada GMS karena dia keluar sekarang setelah trade ban dari Amerika. Jadi nggak ada Google-nya, bos. Masih mending Nova 5T ya jadinya. Dan tebak-tebakan harga yuk. Kayaknya harganya sekitar 6 sampai 7 juta. Jadi di bawah 7 juta sedikit atau di atas 6,5 juta karena dia pasti akan pakai TKDN software. Harganya harus di atas 6,5 juta dan mungkin akan turun setelah pre-order seperti waktu di Nova 5T supaya harganya jadi terjangkau dan orang jadi lebih worth it buat beli sebuah smartphone 5G yang tanpa Google ini. Yang menarik lagi sekarang fingerprintnya ada di dalam layar, AMOLED juga, dan yang masuk Indonesia menariknya itu memori internalnya 256 GB. Gede banget buat ukuran smartphone yang harganya cuma 6 sampai 7 jutaan. Cuma gue nggak tahu nanti akan dijual berapa sama Huawei Indonesia. Next, selain Huawei di tanggal 14-nya nanti ada Xiaomi yang borongan nih mau ngeluncurin smartphone. Itu ada Redmi 9 dan kemungkinan Redmi 9A, cuma gue belum tahu kalau yang si 9A ini, tapi kayaknya sih akan masuk ya. Redmi 9 spek sama bentuknya udah banyak banget yang bahas. Jadi unboxingnya udah keluar kemarin-kemarin nih dari beberapa reviewer. Kalau gue sih nggak. Dan kalian ya bisa lihat lah, itu keren sih. Katanya harganya di bawah 2 juta tapi pakai Helios G80 dan udah full HD layarnya, gila. Peningkatan dari Redmi 8 ke Redmi 9 kayaknya berasa banget, signifikan banget. Terus selain Redmi 9 dan kemungkinan Redmi 9A, yang pasti lagi adalah keluar Pocophone F2 Pro. Akhirnya Pocophone F1 punya penerus dan penerusnya hadir di Indonesia. F2 Pro, dia akan jadi smartphone dengan Snapdragon 865 termurah karena sempat bocor kemarin pas gladi resiknya Xiaomi. Gimana sih Xiaomi masa bisa bocor gitu sih, atau sengaja dibocorin sih? Karena harganya 7 juta rupiah, dan kalau 7 juta rupiah gempar udah semua. Jadi balik lagi kayak waktu F1 yang harganya murah banget untuk Snapdragon 845 ya kalau salah waktu itu. Ditunggu banget nih. Terus next Xiaomi, itu Xiaomi tanggal 14. Di tanggal 16-nya ada Vivo. Ini sudah banyak banget iklannya di mana-mana, mau di ITC, mau di mall manapun, atau misalnya mau di Instagram, di YouTube, di mana-mana itu ada. Vivo mau bawa seri flagship killer atau mid-range mahalnya, yaitu X50 series. Ada X50 dan X50 Pro yang akan masuk Indonesia, dan salah satunya yang diunggulkan adalah kamera. Bukan kamera doang sih kayaknya yang diunggulin ya. Jadi si X50 Pro itu punya gimbal kamera dan itu pertama atau satu-satunya yang ada. Kameranya ada gimbal like-nya gitu include di internalnya. Jadi nggak usah pakai gimbal lagi, udah stabil videonya. Kalau harganya nggak tahu, tapi udah blend pre-order, udah mulai dibuka PO-nya meski harganya belum di launching. Nanti tanggal 16 baru launching harganya dan bundling sama TWS Neo dari Vivo. Nah, itu yang udah pasti banget rilis di 1 minggu ke depan, tanggal 13, 14, dan juga tanggal 16. Kemudian yang udah masuk TKDN-nya itu lebih banyak lagi. Ada Oppo Reno 4 series, kemudian ada Realme juga mau ngeluncurin yang baru. Konon itu HP 5G-nya akan keluar di Indonesia. Mungkin sih Realme X50 ya, atau mungkin X3 Pro, gue juga nggak tahu. Dan Samsung yang udah memastikan diri akan melaunch Samsung Galaxy Note 20 flagship mereka yang paling powerful di tahun ini, itu di bulan Agustus, di awal Agustus, tanggalnya juga udah ada. Itu dia sekedar info kali ini, gue cuma ngasih tahu tentang handphone yang akan keluar, dan itu bikin kita konsumen bingung apa malah enak ya? Enak sih sebenarnya karena banyak banget pilihan, jadinya banyak banget pilihan untuk belanja smartphone buat yang kalian butuh smartphone baru di tahun ini, di bulan ini juga. Terus bingung buat gua yang budgetnya terbatas mau review yang mana dulu nih, mau beli yang mana nih.
aduh, gue nggak bakal bisa beli semuanya atau nggak bisa review semuanya. Kayak mungkin reviewer yang lebih besar. Kalau gue mungkin salah satunya aja ya, yang nanti akan gue beli dan akan gue review buat kalian semua Nets. So, gue minta pendapat kalian atau saran kalian. Di antara yang tadi gue sebutin yang akan launching seminggu ke depan, Huawei, Xiaomi, Pocophone, atau Vivo, yang mana yang kalian inginkan untuk gue review? Please tulis di kolom komentar sekarang juga. Thank you. So, itu dia info-info yang gue bawain. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Silahkan share video ini. Kalau misalnya nggak bermanfaat, ya nggak apa-apa. Atau ini hanya sekedar info.